Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 KWU kelas I3 ingin mempresentasikan tentang ide proyek bisnis kami yang bernama Mintolin dengan tagline Suruh Beres Santai. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Rizal Ahmad Doni, dengan NIM 187221096. Dengan saya Muhammad Fauzan Alfat dengan NIM 187221093. Dan saya Emi Maboy Bagaskara dengan NIM 187221049. Dan saya Ahmad Iza dengan NIM 187221085. Dan selanjutnya adalah Fajar Straji dengan NIM 187221058. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Iza. Oke, jadi di sini kami memilih nama Mintolin. Jadi Mintolin itu berasal dari kata yaitu minta tolong, kemudian menambahkan imbuhan in, jadi minta tolongin, dan disingkat menjadi Mintolin. Nah, karena hal ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat sekarang, kami mencoba untuk mengkolaborasikan hal ini dengan kemajuan teknologi dan menjadikan aplikasi yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan beberapa kebutuhan di masyarakat melalui tugas dan suruhan. Next. Nah, untuk deskripsi bisnis sendiri adalah Mintolin merupakan layanan inovatif yang menghubungkan pengguna dengan mitra-mitra yang siap membantu menyelesaikan berbagai tugas dan suruhan, mulai dari tugas yang cukup sederhana seperti membersihkan rumah dan tugas yang cukup kompleks seperti memperbaiki barang-barang. Mintolin sendiri juga memungkinkan konsumen untuk membuat permintaan, memasang harga, dan mengizinkan mitra di sekitar lokasi Anda untuk mengambil tugas tersebut. Mintolin menawarkan kemudahan dalam menangani keperluan sehari-hari. Konsumen memiliki kendali penuh untuk menerima dan atau menolak penawaran dari mitra yang terdekat. Dengan jaringan mitra yang luas dan beragam, Mintolin siap memberikan solusi cepat dan efisien untuk setiap kebutuhan Anda, kapan saja dan di mana saja. Oke, selanjutnya di sini ada BMC atau Business Model Canvas dari aplikasi Mintolin. Nah, di sini ada beberapa tabel yang akan saya jelaskan. Untuk tabel pertama yaitu ada Key Partner atau mitra utama. Jadi Mintolin ini juga bekerja sama. Jadi memiliki mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan Mintolin secara langsung. Di sini ada 3 poin utama di sini, yaitu ada mitra lokal, terus ada penyedia layanan pembayaran, dan juga asosiasi lokal atau komunitas. Nah, untuk yang pertama mitra lokal. Jadi di sini mitra lokal yang kami pilih atau Mintolin pilih adalah mitra-mitra yang masih satu kebutuhan fitur dengan aplikasi Mintolin. Contoh mitra lokalnya seperti mungkin ada ojek, terus ada mungkin pembantu, terus ada tukang dan sebagainya. Namun tetap satu tujuan dengan fitur yang ada di Mintolin. Yang kedua ada penyedia layanan pembayaran. Nah, di aplikasi Mintolin ini juga mendukung cashless. Jadi membutuhkan kerjasama dengan penyedia layanan pembayaran di zaman sekarang seperti QRIS atau bank ataupun sebagainya. Terus yang terakhir ada asosiasi lokal atau komunitas. Jadi di sini Mintolin ingin memperbesar cakupan mitranya melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas yang sudah ada, mungkin seperti komunitas ojek, komunitas sebagainya. Selanjutnya di sini ada key activities atau kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh Mintolin. Nah, di sini ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Jadi seiring pengembangan zaman, aplikasi Mintolin ini juga akan melakukan update-update seperti penambahan fitur dan juga lain-lain. Dan untuk poin selanjutnya ada rekrutmen mitra. Nah, untuk mitra-mitra lokal yang dipilih oleh Mintolin ini sudah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh Mintolin. Jadi tidak semata-mata mitra yang mendaftar atau tidak semata-mata Mintolin mengambil mitra-mitra yang ada, namun juga memilih dan memilah mitra-mitra yang ingin diajak bersama. Oke, jadi untuk meninjau aplikasi ini agar lebih dikenal orang lain, aplikasi Mintolin ini juga melakukan kegiatan pemasaran dan promosi, mungkin lewat media online seperti lewat media sosial, atau juga kalau offline mungkin lewat poster atau baliho-baliho. Selanjutnya yaitu adalah mengelola dan memonitor kualitas layanan. Jadi untuk seluruh kegiatan yang ada di Mintolin ini semuanya sudah dikelola dan juga dimonitoring setiap kegiatannya. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk kualitas yang diberikan oleh Mintolin.
untuk poin selanjutnya di sini adalah mendukung pelanggan dan juga mitra. Oke, lanjut untuk ke tabel selanjutnya, yaitu ada key resource atau sumber daya utama. Nah, di sini ada yang pertama ada platform teknologi atau aplikasi. Nah, jadi di sini aplikasi Mintolink ini sudah mengikuti perkembangan zaman sekarang dengan menggunakan platform aplikasi yang kedepannya akan digunakan pelanggan atau customer meminta atau memilih penawaran. Dan untuk poin selanjutnya ada jaringan mitra lokal. Dan selanjutnya di sini ada tim pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, untuk memenuhi kegiatan utama di sini ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Mintolink. Di sini Mintolink juga memiliki tim yang untuk melancarkan untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan melalui penambahan fitur dan juga update-update yang akan dilakukan oleh Mintolink ke depannya. Dan yang terakhir di sini ada dana untuk operasional dan juga pemasaran. Oke, selanjutnya di sini ada value proposition atau promosi nilai atau nilai plus dari aplikasi Mintolink ini sendiri. Nah, untuk poin pertama, aplikasi kita sudah memiliki kemudahan dan fleksibilitas untuk mengaksesnya. Jadi semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah, tidak perlu repot-repot. Nah, untuk poin kedua di sini konsumen memiliki kendali penuh atas penawaran mitra yang ditawarkan oleh Mintolink. Nah, jadi di sini jika Mintolink ingin menawarkan mitra, customer memiliki hak penuh untuk memilih mitra yang sudah ditawarkan. Jadi di sini tidak hanya sekedar menerima saja, namun di sini customer juga berhak untuk menolak mitra dan memilih mitra lain yang disediakan oleh Mintolink. Dan di poin selanjutnya di sini ada solusi cepat dan juga efisien. Nah, artinya aplikasi Mintolink ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun dan juga cepat. Poin terakhir di sini adalah layanan unik. Nah, kebanyakan aplikasi memiliki layanan umum seperti biasanya. Namun di sini Mintolink memiliki beberapa layanan unik seperti menjaga anak, terus ada membersihkan AC. Jadi aplikasi Mintolink ini juga mendukung layanan-layanan yang kadang tidak dimiliki oleh mitra lain. Dan untuk tabel selanjutnya di sini adalah customer relationship atau hubungan antar Mintolink dan juga customer. Nah, poin pertama di sini adalah layanan pelangganan 24/7. Jadi di sini pelanggan dapat menghubungi kontak dari Mintolink setiap waktu, setiap saat. Dan untuk poin kedua di sini ada sistem rating dan juga ulasan. Nah, setelah customer melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Mintolink, customer juga dapat melakukan sistem untuk rating dan juga ulasan terkait kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah dilakukan oleh Mintolink. Jadi setiap kegiatannya mungkin ada kurang apanya dapat disampaikan melalui rating dan juga ulasan yang sudah disediakan. Dan untuk yang poin terakhir ada penawaran personalisasi berdasarkan preferensi dan riwayat pengguna. Jadi di sini pengguna jika sudah melakukan permintaan terhadap mitra-mitra tertentu, jadi untuk kedepannya jika ingin menawarkan lagi, Mintolink akan menawarkan mitra-mitra yang sudah dipesan oleh customer sebelumnya. Oke, lanjut untuk tabel selanjutnya di sini ada channel atau saluran. Nah, jadi di sini dari mana aja sih orang-orang mengetahui adanya aplikasi Mintolink? Yang pertama, aplikasi ini berbasis mobile dan juga website. Terus yang kedua, orang lain bisa mengetahui aplikasi Mintolink lewat media sosial dan juga iklan digital. Dan yang ketiga, word of mouth atau dari omongan orang lain. Mungkin ada teman-teman dari customer yang sudah melakukan transaksi dengan melakukan penawaran dengan Mintolink, mungkin bisa di-share lewat sana. Dan untuk poin selanjutnya di sini kemitraan dengan komunitas atau asosiasi lokal. Dan untuk tabel selanjutnya di sini ada cost structure atau struktur biaya. Nah, di sini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengembangan aplikasi Mintolink. Yang pertama di sini ada biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, aplikasi ini untuk mendukung performa tim dari key resource tadi untuk menyediakan fitur-fitur yang baru untuk mengembangkan aplikasi, melakukan update-update. Di sini membutuhkan biaya pengembangan. Dan yang selanjutnya di sini ada biaya pemasaran dan juga promosi. Untuk promosi lewat media sosial biasanya kan juga ada melakukan promosi berbayar. Dan untuk poin selanjutnya di sini ada biaya operasional untuk layanan pelanggan dan dukungan mitra. Nah, di sini selanjutnya ada kompensasi atau komisi untuk mitra. Jadi di sini mungkin jika ada mitra yang saat
bekerja dengan klien dan klien melakukan jam kerja mitra yang terlalu berlebihan atau mungkin customer minta hal-hal yang tidak disediakan oleh mitra, di situ akan terjadinya biaya kompensasi untuk mitra. Dan poin selanjutnya di sini ada biaya infrastruktur teknologi dari Mintolin sendiri, mulai dari hosting, server dan juga sebagainya. Dan untuk tabel selanjutnya di sini ada revenue stream atau sumber pendapatan. Jadi di sini poin pertama ada komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh aplikasi. Yang artinya di sini setiap terjadinya transaksi antara pelanggan dan juga mitra melalui aplikasi Mintolin ini, di situ akan terjadi adanya biaya admin. Nah, biaya admin itu sendiri akan masuk ke pendapatan dari Mintolin. Dan yang kedua di sini ada iklan atau penawaran khusus dari mitra bisnis. Nah, mungkin dari mitra bisnis pihak ketiga yang ingin melakukan kerjasama atau pengiklanan terhadap Mintolin, di situ juga terdapat biaya pendapatan yang akan diterima oleh Mintolin ini sendiri. Nah, untuk poin terakhir ini, di sini ada potongan harga dari mitra untuk layanan tambahan, yang artinya di sini tidak semua uang atau biaya jasa itu akan diraih oleh mitra, namun beberapa sekian persen akan diambil oleh Mintolin. Karena apa? Untuk tambahan dari layanan perkembangan Mintolin ini sendiri. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, bisnis sejenis dari Mintolin ini itu salah satunya itu adalah Santo Suruh. Nah, Santo Suruh sendiri itu adalah media layanan tugas yang memungkinkan pengguna untuk meminta bantuan dan menyelesaikan berbagai tugas-tugas harian, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga tugas-tugas khusus. Terus juga pengguna dapat memesan layanan tersebut melalui media sosial, salah satunya WhatsApp ataupun DM IG. Terus di sini ada keunggulannya dari Mintolin sendiri itu ada memiliki jaringan mitra yang luas dan tersebar. Nanti Mintolin itu akan punya kantor-kantor di berbagai kota gitu untuk agar orang-orang dapat mendaftarkan diri ke Mintolin. Terus selanjutnya konsumen memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak penawaran dari berbagai mitra. Yang ketiga, menawarkan platform berbasis aplikasi yang mudah digunakan. Nah, dari Mintolin ini udah punya aplikasi yang dimana Santo Suruh itu hanya bisa diakses melalui chat WhatsApp, yang dimana nanti bakal agak ribet atau mungkin slow respon lah bisa dibilang. Yang terakhir yaitu bisa diakses kapan saja 24/7. Nah, kalau yang Santo Suruh ini dia masih terbatas lah. Nanti kalau udah jam 12 malam mungkin Santo Suruh udah tidur. Ya. Jadi fitur yang ada di Mintolin ini sebenarnya cukup luas, tapi fitur utamanya yaitu ada dua, yaitu customer itu bisa melakukan permintaan tugas. Jadi seperti meminta membersihkan rumah atau mengepel lantai dan lain-lain. Nah, di fitur selanjutnya itu konsumen itu bisa memilih worker. Jadi customer itu memiliki hak untuk memilih siapa sih worker yang ingin dia ambil, siapa sih mitra yang ingin dia mengerjakan tugas tersebut. Next, jadi alurnya yaitu customer itu membuat permintaan di aplikasi. Nah, seperti menuliskan deskripsi, setelah itu pekerjaannya apa dan memasang harga. Setelah itu worker yang aktif dan tidak lagi mengambil pekerjaan itu akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi tersebut. Notifikasi seperti ini ada permintaan seperti itu. Nah, setelah itu worker bisa melakukan pengajuan. Jadi dia bisa approve, bisa ngambil nih aku ngambil ini. Nah, setelah itu customer itu akan mendapatkan list siapa saja pekerja yang mengambil mengambil permintaan yang dia buat. Jadi customer bisa dibebaskan untuk memilih siapa workernya. Jadi melihat, oh worker ini tuh sudah ngerjain apa aja, worker ini tuh pengalamannya apa saja dan lain-lain. Setelah itu ketika customer sudah memilih workernya, maka worker akan bekerja sesuai dengan permintaan customer. Setelah itu customer bisa menyelesaikan permintaan jika pekerjaan sudah tercapai. 3. Selain fitur-fitur yang dipaparkan dan juga
deskripsi tentang Mentolin, kita juga menganalisis tentang peluang bisnis ya. Salah satu adalah analisis SWOT, yang dimana SWOT itu terdapat strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama kita mulai dari strength-nya dulu, kekuatan dari bisnis Mentolin ini. Yang pertama adalah bagaimana bagi customer yang maksimal. Jadi dengan aplikasi ini kita tahu bahwa klien itu bisa memesan worker sehingga mereka bisa mengefisiensikan waktu mereka, menghemat waktu mereka, lalu mereka juga menghemat usaha mereka. Lalu mereka juga bisa menggunakan tenaga mereka untuk usaha yang lain gitu. Lalu yang kedua adalah layanan bervariasi. Nah dengan ini, dengan deskripsi fitur yang dengan permintaan umum tadi, klien bisa meminta apa saja yang mereka mau. Tadi kayak membersihkan rumah ataupun memperbaiki alat-alat, itu dengan bisnis Mentolin ini, klien bisa memenuhi permintaan itu. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas bekerja. Dengan bisnis Mentolin ini, dengan permintaan yang umum, dengan yang banyak, akhirnya kita juga bisa mencari worker-worker yang dengan bidang apa saja sesuai permintaan. Misalnya kayak yang teknis seperti kayak AC, mungkin yang graphic designer bisa, atau yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah kayak membersihkan rumah atau memasak pun juga bisa mungkin ya. Lalu yang keempat adalah potensi pasar yang luas. Nah, karena kita juga basisnya kayak untuk klien yang untuk siapa saja juga bisa, ataupun yang ekonomi yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, akhirnya kita juga bisa menggali potensi pasar yang luas dan bisa menjangkau pasar mana saja. Lalu adalah peluang mendorong ekonomi kita, karena kita juga mendorong pekerja dan klien itu saling berhubungan, ya, kita juga mendorong tentang ekonomi lokal. Lalu selanjutnya adalah weakness. Kelemahan-kelemahan dari bisnis kami yang kami diskusikan waktu itu adalah, yang pertama ini adalah kepercayaan dan kualitas layanan. Mungkin dalam tahap awal peluncuran Mentolin, kita akan kesusahan untuk mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan yang tinggi ke klien. Nah, karena itu kita sebenarnya punya solusi dalam menangani masalah ini, yaitu nantinya kita akan mengadakan sistem leveling untuk kepada worker-worker yang bekerja untuk kami. Jadi ketika customer memesan jasa Mentolin, maka worker-worker tersebut yang menerima pekerjaan itu akan terlihat level-levelnya di klien. Jadi di level ini dipengaruhi oleh seberapa banyak sih pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan oleh worker tersebut, atau review-reviewnya seberapa bagus gitu. Nah, nanti di sini akan ada harga minimum untuk setiap level-level tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah ketergantungan pada tenaga kerja. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis kami ini memang sangat ketergantungan kepada performa worker aplikasi kami ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah biaya operasional. Mungkin pada awal-awal karena kita juga berbasisnya aplikasi, mungkin kita butuh server atau kita juga merekrut worker, maka itu juga butuh effort yang berlebih. Makanya mungkin biaya operasional di awal-awal itu yang dibutuhkan juga sangat besar. Lalu ada opportunities atau kesempatan, peluangnya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi gig atau gig ekonomi. Nah, di sini pada zaman-zaman sekarang ya teman-teman, mulai sedang ramai kayak pekerjaan freelance. Jadi kita juga bisa menumbuhkan pasar ekonomi gig ini. Yang kedua adalah ekspansi layanan. Karena fitur-fitur yang kami sampaikan tadi ada lumayan banyak dan cukup umum, maka kita juga dapat mengekspansi layanan ke layanan-layanan bidang lain ya, sesuai yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, kolaborasi dengan penyedia jasa lokal. Nah, dengan ini mungkin dalam daerah tertentu bisa mereka punya kayak servis AC lokal. Kita juga bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi. Mungkin mereka dapat untuk memasukkan jasa mereka ke dalam aplikasi Mentolin, gitu. Lalu selanjutnya adalah threads. Yang ini adalah
bahaya dari eksternal ya teman-teman. Mungkin yang pertama adalah regulasi ketenagakerjaan yang kedepannya bisa saja berganti-ganti dan kami juga harus menyesuaikan tentang regulasi ketenagakerjaan ini dari pemerintah mungkin. Lalu yang kedua adalah kompetitor besar mungkin seperti Gojek yang sudah besar dan berbasisnya adalah layanan seperti Mintolin. Ketika mereka mungkin mengetahui tentang adanya aplikasi kami dan jasa kami, akhirnya mereka bisa saja dengan menyalin bisnis kami dan mereka mungkin bisa grow lebih cepat karena mereka sudah besar duluan. Lalu selanjutnya adalah masalah keamanan dan kepercayaan. Yang ini adalah sumbernya dari mitra-mitra kami, teman-teman. Dengan mitra-mitra kami dari orang-orang luar, akhirnya mungkin kita akan mengadakan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang ketat supaya mitra-mitra ini tidak berbuat semacam-macam. Lalu selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Dan jika kepuasan pelanggan pada akhirnya dapat review-review yang jelek pada aplikasi kami, maka itu juga berdampak pada reputasi aplikasi kami. Gitu. Oke, baik, itu saja presentasi dari kelompok kami Mintolin. Suruh beres santai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.